"Dok, kenapa ya kulit saya udah pakai skincare ini? Skincare itu tetep aja gak bagus-bagus, kepengen kinclong gak bisa kinclong. Kenapa ya?" Nah, beauties, itu pentingnya kalian harus tahu apa yang menyebabkan hal itu terjadi. Jadi perumpamaannya seperti ini. Beauties harus tahu dulu kalau tanah yang tandus bisa nggak ditanemin tumbuhan jadi bagus? Tentunya tidak bisa kan? Nah, sebaliknya kalau tanahnya itu subur, tanamannya itu jadi subur, bunganya itu jadi cantik, dan buah-buahnya itu tumbuh berbuah menjadi buah yang banyak dan subur sekali. Nah, inilah tanah ini menjadi perumpamaan skin barrier kalian. Nah, beauties, kalian harus tahu juga kalau skin barrier itu adalah lapisan yang teratas yang disebut juga sebagai acid mantle yang melindungi kulit kita, dan skin barrier itu adalah yang menyerap skincare kalian. Makanya bikinlah skin barrier kalian itu menjadi tanah yang subur itu supaya skincare kalian itu bisa diserap dengan maksimum. Nah, kulit kita itu terdiri dari beberapa lapis. Nah, ini gambarnya. Lapisan di atas itu namanya lapisan epidermis yang paling atas. Nah, di bawahnya adalah lapisan dermis. Nah, ini di dalam dermis ini mengandung kolagen, elastin, dan banyak suplai-suplai dari darah. Nah, ini lapisan ini penting sekali. Nah, lapisan yang terakhir itu adalah lapisan subcutaneous fat yang menjadi batas dari otot dan kulit. Nah, beauties, fungsi dari skin barrier itu apa? Nah, fungsi dari skin barrier itu adalah menerima hal-hal yang baik dari luar dan mengeluarkan hal-hal yang buruk dari dalam. Seperti skincare kalian yang di-apply di atas kulit, nah itu oleh skin barrier akan diserap. Nah, hal-hal yang buruk contohnya adalah toksin-toksin atau sisa-sisa yang kotoran-kotoran akan dikeluarkan oleh skin barrier. Nah, penghalang kulit itu atau skin barrier itu akan melindungi kulit itu dari radiasi, dari zat-zat kimia yang tidak perlu oleh kulit kita, dan juga dari sinar matahari. Nah, itu dilindungi oleh skin barrier kita. Dan skin barrier itu berguna untuk memberi kelembapan untuk lapisan yang di bawahnya juga. Oleh karena itu, apabila kulit yang luar itu tidak cukup air, maka kulit itu akan kering, bersisik, dan tidak elastis. What? Jadi beauties, apa sih yang menyebabkan skin barrier kalian menjadi rusak? Itu penting kalian ketahui. Yang pertama adalah sinar matahari. Itu loh, kalau kalian tidak memakai sunscreen, jadi sinar matahari langsung menembak kena skin barrier itu akan rusak. Oh no! Itu jangan lupa kalian pakai sunscreen. Yang kedua adalah zat-zat kimia. Nah, itu pentingnya kalian memilih skincare yang benar. Kalau kalian menggunakan skincare yang mengandung zat kimia yang salah, itu akan merusak skin barrier kalian. Contohnya apa? Seperti hidrokinon, merkuri, steroid yang terlalu banyak. Nah, skin barrier kalian akan menjadi rusak. Nah, apalagi yang ketiga adalah alergen. Jadi kalau kulit kalian itu sensitif atau alergi terhadap sesuatu, kalian harus stop. Jangan diteruskan karena itu akan merusak skin barrier kalian. Dan yang keempat adalah eksfoliasi yang over. Jadi over eksfoliasi itu sangat merusak skin barrier. Oleh karena itu beauties, kalau kalian itu tidak mengerti atau kurang jelas cocok nggak sih eksfoliasi ini dengan skin kalian, kalian bisa konsultasi ke dokter daripada kalian udah eksfoliasi tetapi malah merusak, bukan menyuburkan atau membuat kulit skin barrier kalian menjadi sehat, tetapi malah merusak. Stop, jangan over eksfoliasi. Nah beauties, yang terakhir adalah tekanan psikologis. Kenapa tekanan psikologis bisa membuat skincare kalian menjadi rusak? Kalian nyadar nggak sih kalau ada teman atau kerabat yang lagi stres
kalian bisa lihat kan kulitnya itu tidak bisa glowing, malah kusam. Nah itu tandanya yang menyebabkan skincare kalian menjadi tidak glowing karena stres. Jadi dokter anjurin hindarin stres ya. Nah beauties, apa ciri-ciri dari skin barrier kalian kalau rusak? Ciri-cirinya itu antara lain adalah kulitnya kering, yang kusam dan kering kerontang sampai gatal, sampai iritasi. Terus terjadi hiperpigmentasi karena apa? Karena di situ itu tidak ada penghalang yang namanya sunscreen tadi. Nah, yang terakhir adalah bisa menyebabkan penyakit yang namanya rosacea dan juga alergi yang terus-menerus. Nah, pertanyaan selanjutnya itu pasti kalian bertanya-tanya, berapa lama sih skin barrier yang rusak itu bisa menjadi sehat lagi? Nah, beauty, skin barrier yang rusak itu tergantung seberapa derajat skin barrier rusaknya itu. Tetapi di antara 21 sampai 27 hari atau kira-kira 1 bulan itu skin barrier kalian kalau kalian perbaikin akan berangsur-angsur menjadi sehat. Nah, kalau skin barrier itu menjadi sehat, kalian pupuk dengan serum yang sehat, dengan vitamin-vitamin, maka berangsur-angsur dalam 1 bulan kalian udah melihat improvement atau kemajuannya. Nah, beauties, sekarang dokter akan membahas bagaimana membuat skin barrier kalian menjadi sehat. Yang pertama paling penting adalah pilihlah skincare kalian yang mengandung bahan-bahan yang lembut dan sesuai dengan jenis kulit kalian. Nah, seperti kalian memilih serum, memberi vitamin, dan itu penting sekali. Dan jangan lupa menggunakan sunscreen untuk pelindung matahari supaya skin barrier kalian menjadi tidak rusak. Yang kedua adalah pola hidup yang sehat. Seperti apa sih? Nah, kalian harus pilih makanan-makanan yang sehat, minum-minuman yang sehat, banyakin minum air putih. Juga jangan lupa kalian berolahraga dan cukup tidur, cukup istirahat. Itu penting sekali. Jangan terlalu tidur terlalu malam karena membuat kulit kalian menjadi tidak sehat. Nah, selanjutnya kalau skin barrier kalian mengalami infeksi atau peradangan atau alergi, kalian harus cepat-cepat mencari solusinya. Terutama kalau skin barrier kalian mengalami seperti rosacea atau eksim, kalian harus obatin sampai tuntas. Nah, itu baru bisa membuat skin barrier kalian menjadi sehat setelah terhindar dari semua penyakit itu. Nah, beauties, ada pertanyaan, apakah moisturizer dan sunscreen bisa memperbaiki skin barrier yang rusak? Tentu saja, itu penting sekali karena moisturizer itu akan memberikan kelembapan ke skin barrier kalian yang sedang rusak. Dan sunscreen itu akan menjadi penghalang kerusakan matahari terhadap skin barrier kalian yang rusak menjadi lebih parah. Jadi kalau skin barrier kalian lagi rusak, jangan lupa pakai moisturizer yang cukup, yang tepat terhadap skin barrier kalian, dan juga pakai sunscreen. Nah, beauties, kalau tadi dokter menerangkan skin barrier kalian yang kering kerontang itu adalah skin barrier yang rusak. Nah, sekarang bagaimana kalau skin barrier kalian itu terlalu berminyak, terlalu oily? Apakah itu disebut skin barrier yang rusak? Nah, jawabannya adalah yes. Betul. Skin barrier yang terlalu oily atau terlalu berminyak itu namanya juga skin barrier yang rusak karena tidak seimbang, dan itu menjadi rentan sekali terhadap yang namanya jerawat, beruntusan, komedoan. Nah, itu makanya skin barrier itu harus dijaga keseimbangannya. Nah, beauties, itulah semua pembahasan dokter tentang skin barrier. Dokter akan memberi pesan ke kalian juga, jangan kalian fokus terhadap skincare saja, tetapi perhatikanlah skincare yang tepat, benar-benar membantu untuk skin barrier kalian dan cocok untuk skin barrier kalian. Dan hindarin kosmetik yang berlebihan, karena kosmetik yang berlebihan itu juga akan merusak skin barrier. Nah, beauties, sekian video dokter kali ini. Semoga ini semua bermanfaat dan jangan lupa kalian subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video dokter yang akan datang. Bye!